harga pakan setiap tahun naik, bertambah. Tapi harga ikan tetap. Apa yang terjadi? Rugi dong petani. Biaya operasionalnya semakin tinggi, tetapi pendapatannya semakin menurun. Dia harus berkecukupan gizinya. Kalau tidak, itu tidak akan sempurna pertumbuhan gonadnya. Pertumbuhan gonad yang tidak sempurna akan berdampak banyak hal. Misalkan terbuahi tapi tidak menetas, atau terbuahi tapi tidak jadi. Nah, ikan pun juga sama seperti itu. Sehingga kalau kita beli induk tanpa kita tahu dari mana asal usul induknya, ini bisa kita lihat identifikasi dari hasil pembenihannya tadi. Terbuahi, tapi nggak netes. Itu terjadi karena induk kekurangan energi, kekurangan protein. Karena sumber utama dari pakan yaitu protein itu sangat dibutuhkan bagi induk untuk berkembangnya si gonad tadi. Gonad tadi berkembang, akhirnya kuning telurnya ini akan sempurna. Jadi namanya istilah proses fitelogenesis berlangsung sempurna. Sehingga telur yang dibuahi begitu menetas akan menetas dan energi yang dibutuhkan untuk larva pada saat menetas itu akan sempurna. Karena sudah ada yolk sac-nya tadi. Ini yang kita inginkan. Gitu Pak Taufik ya. Jadi memang kesalahan kita kalau petani dengan kadar protein untuk induk itu kan harus di atas 35%. Dampaknya kadar protein yang tinggi berakibat harga pakan semakin mahal. Nah, ini yang harusnya kita cari solusi bagaimana membuat pakan buatan yang tidak tergantung dari pabrik. Nah, ini kemampuan kompetensi untuk membuat pakan ikan ini sangat dibutuhkan. Karena Bapak dan Ibu cukup tahu yang pernah membuat pakan. Dalam komposisi bahan baku, kalau untuk bikin pakan ikan, itu paling banyak adalah tepung ikan. Substitusi tepung ikan pakai tepung kedelai. Tidak ada tepung kedelai pakai tepung terigu, tepung jagung. Kedelai itu import. Tepung ikan itu import. Sangat berfluktuatif harganya. Kalau kita mau beli dalam skala besar pun harus inden ke Belgia. Inden itu juga belum tentu bisa dapat. Karena banyak sekali pemasok. Apalagi banyak monopoli untuk pabrik-pabrik pakan. Sehingga nanti Bapak Ibu hari Sabtu saya ajak ke Jangari. Bapak bisa wawancara para petani ikan. Harga pakan setiap tahun naik, bertambah. Tapi harga ikan tetap. Apa yang terjadi? Rugi dong petani. Biaya operasionalnya semakin tinggi, tetapi pendapatannya semakin menurun. Karena untuk membeli pakan tadi butuh biaya lebih tinggi. Ini yang terjadi. Sehingga solusinya bagaimana kita membuat pakan ikan sendiri dengan peralatan sederhana, tetapi menggunakan kaidah-kaidah penyusunan formulasi pakan yang baik dan benar, sehingga kadar protein yang dibutuhkan oleh induk untuk tumbuh dan berkembang itu terpenuhi. Begitu Pak Taufik ya. Oke, nah ini Broodstock Center ini yang harus ada beberapa. BBAT Sukabumi ini yang paling ngetop seperti Pak Alam tadi katakan, Sangkuriang. F2 dan F6 disilangkan menghasilkan lele Sangkuriang ya. Jadi nama cross breeding ya. Jadi makanya Sangkuriang nanti kalau Bapak dan Ibu cross breeding. Kalau nanti Bapak dan Ibu yang ke Subang bisa melihat objek wisata Tangkuban Perahu. Yaitu karena kisah Sangkuriang tadi yang ingin menikahi ibunya. Ditendanglah perahu tadi sehingga menjadi perahu nangkup, perahu terbalik, namanya Tangkuban Perahu di Lembang, dekat dengan Subang. Ya, kalau Bapak Ibu ke sana. Nah, ini nanti ada juga yang diproduk. Kenapa, Bu? Ya, kan minggu libur. Oke. Siapa yang tahu apa itu ikan nila gesit?
Silakan Pak Fadli. Ya. Selain itu, jadi singkatan dari Genetic Supermel Tilapia Indonesia. Ya. Jadi ini hasil program breeding, yaitu dilakukan selective breeding dan ada perlakuan hormon di dalam prosesnya, nanti saya akan jelaskan, sehingga menghasilkan, karena ikan nila ini pertumbuhan induk jantan atau benih jantan itu lebih cepat daripada betina untuk ikan nila. Sehingga kalau kita memproduksi ikan jantan, itu produktivitas akan meningkat. Nah, yang dikembangkan oleh katanya petani pokdakan di Subang tadi, dia menggunakan nila sultani tadi, dia sudah melakukan black navy, black dengan red nila yang monosex. Nah, aplikasi monoseksnya nanti kita diskusikan bersama-sama. Apakah mau menggunakan aplikasi hormon, aplikasi kromosom, atau aplikasi apa? Nanti kita diskusikan. Silakan Pak Fadli. Kalau yang penerapan ikan tersebut karena membuat spesiasi sendiri, itu bakal dijelaskan ya Bu? Misalnya strategi ini seperti apa? Saya akan jelaskan Pak. Nanti akan dijelaskan. Akan dijelaskan. Iya, belum Pak. Saya penasaran, gimana sih bisa bikin nila desit, bagaimana sih bisa bikin kemudian produk-produk udang paname. Ya. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ini kalau ikan nila, ikan nirwana dari Nila ras Wanayasa. Nila ras Wanayasa. Tahu Wanayasa Bapak Ibu? Kecuali Pak Taufik ya, orang Jawa Barat, orang Karawang, tahu Wanayasa. Hah? Oh baru, Bapak aslinya mana? Oh, orang Bekasi. Ya. Ini nirwana dari BBI Wanayasa. Nah, nanti kita akan diskusikan ini. Nah, dari Lampung ada ikan kerapu, ada windu di Jepara, faname di Situbondo. Saat ini balai budidaya air payur tercanggih adalah Situbondo. Kenapa saya bilang tercanggih? Karena dia sudah mengembangkan bioflok dengan IoT-nya dengan diameter 20 meter, melakukan budidaya udang faname secara intensif, sehingga menggunakan IoT tadi, sehingga bisa terdeteksi berapa produksi, berapa biomasa, berapa feeding time, feeding rate yang sudah dia desain menggunakan komputer. Tinggal klik, langsung bisa. Tapi itu harus intensif. Saya bilang IoT sangat bermanfaat jika dilakukan, diimplementasikan di tempat budidaya yang intensif dengan harga ikan udang mahal. Udang 1 kilo bisa 125.000. Pakai IoT dengan investasi yang mahal, no problem. Ikan lele kalau cuma 20.000, 25.000, pakai IoT, aduh, nggak masuk. Jangan deh gaya-gayaan IoT. Maka saya baru sekolah-sekolah yang gaya-gayaan IoT, tapi dia berpikir efisien, efektifnya. Buat apa kita bangga dengan IoT, tetapi nggak ketutup tuh. Ingat, kita harus berusaha, harus untung. Ngapain usaha nggak untung? Rugi, nggak usah usaha. Beli aja di pasar. Ibu Vivin ya? Iya. Maka harus ditempatkan pada tempat yang benar. Ya, kalau Situbondo oke, ada YouTube-nya, nanti kita bisa simak sama-sama. Kalau Lombok, orang Lombok, Bima, tadi Bu Nurul, orang Bima, ada rumput laut. Makanya di sana oleh-oleh dari Lombok itu adalah berbagai macam dodol rumput laut. Karena potensi wilayah lautnya masih sangat baik. Dan Broodstock Center untuk benih-benih jenis-jenis rumput laut di sana sangat banyak dan potensial untuk dikembangkan. Sampai saat ini masih. Ibu nanti magang ke Lombok. Di Lombok sumbernya banyak. Iya.
Iya. Karena untuk bikin produksi dodol, kontinuitas budidaya rumput lautnya harus terus-menerus. Rumput laut dipelihara 45 hari sudah panen. Nah, tetapi induknya ini yang harus talus-talusnya itu dipilih induk-induk yang terbaik. Jenisnya harus yang terbaik juga sama. Nah, ini ada yang harus kita perhatikan seperti itu. Ya, nanti kalau Bu Vivi mau mengembangkan di Pontianak, ada laut? Ada ya? Laut punya sendiri hebat ya.